And now, Fun Football Podcast. Halo guys, balik lagi di Fun Football Podcast bersama gue Gary Vince. Ya, kali ini gue akan mempreview dan review, sekaligus review ya perempat final dan preview juga untuk match kemarin yang 16 besar. Dan sorry banget ya guys ya, karena gue juga bikin video Fun Football juga nggak terlalu konsisten ya, karena kan banyak match-match pagi ya guys ya, jadi gue nggak sempet bikin video juga buat kalian ya. Jadi gue usahakan gue so konsisten mungkin lah nanti ke depannya gitu ya, karena gue belakangan ini tuh match gara-gara World Cup tuh tayangannya pagi banget gitu, jam 4, jam 3, jam 5, jam 6, jam 7, jadi jam tidur gue tuh kacau banget sumpah. Oke, itu ya, kita ke perempat final ya. Perempat final itu ada Prancis ketemu Maroko ya. Kalian tahu juga Prancis dengan 4 pemain depan, 4 pemain bintang ya, Doi, Dembele, Olise, Mbappe gitu. Which is 3 sih sebenarnya. Doi sama Barcola kan sisanya Swiss-Swissan lah, tuker-tukeran lah gitu. Doi, Barcola sama Cherki gitu. Ya kalian tahu juga lah Prancis dari fase grup, dari match pertama sampai sekarang itu kalian tahu lah seserem apa Prancis gitu kan. Dari secara permainan lebih fluid gitu kan. Tengahnya juga lebih fluid gitu, peluang banyak gitu, sirkulasi bola cepat, ngandelin murni ya, lihat murni mengandalkan skill individu dari 3 pemain itu ya, Olise, Mbappe, Dembele gitu kan. Mbappe sama Dembele satu sama lain juga sering tuker-tukeran untuk mencetak hat-trick ya, saling berebutan top score. Sementara Olise sedang mengincar top assist ya di World Cup gitu. Ya, ketemunya Maroko, dan Maroko juga ya, gue juga jarang sih nonton Maroko. Gue terakhir nonton Maroko kan Maroko Belanda ya. Maroko itu sempat bikin peluang nyerang, walaupun juga pemain bintangnya juga Hakimi doang sih. Dan Maroko yang gue kenal juga bukan Maroko yang 4 tahun lalu, yang maksud gue Maroko menurut gue tuh masih serem yang 4 tahun lalu sih, yang pemain bintangnya tuh masih banyak kayak Ziyech, Hakimi, terus si Mazraoui, Amrabat, kiper Bono, En-Nesyri itu. Sekarang Maroko yang sekarang juga ya pemain depannya, pemain tengah nggak ada yang gue kenal gitu kan. Even yang pemain yang umur 18 tahun aja gue nggak tahu nih siapa nih, baru keangkatnya langsung dicap harga mahal gitu kan ya. Ya gue ngeliat Maroko juga dari permainannya juga ya so-so lah anjir sebenarnya itu. Bermain 3 back Maroko, kadang-kadang 3 back, kadang 4 back gitu kan ya. Dengan wingbacknya seperti Mazraoui dan Hakimi ya, itu sering dimanfaatkan juga sama Maroko sih dengan wingback-nya itu. Oke. Jadi gimana guys menurut kalian, siapa yang lolos antara Prancis atau Maroko ya? Silahkan komen di bawah. Oke. Kita beralih dulu ke Belgia ya. Belgia lawan Spanyol. Soal Spanyol kalian tahu juga, dia terakhir main bagus tuh enggak sih waktu Yamal 2 kali Yamal tuh sempet gak main lah 2 kali, 2 match gitu kan. Spanyol tuh mainnya jelek, ngedrop gitu. Sebenarnya Spanyol tuh rame sih. Spanyol tuh nggak serem kayak Spanyol yang gue kenal di Euro kemarin lah gitu. Di Euro kemarin tuh emang benar-benar serem banget sih, dari segi permainan lebih atraktif, dan Spanyol emang layak juara Euro sih gitu kan. Dan Spanyol Piala Dunia tahun ini juga bukan yang gue kenal sih yang di Euro kemarin gitu. Jadi Spanyol tuh kurang lebih kurang nendang lah gitu loh, kurang nendang Spanyol. Padahal ada Yamal, depannya Oyarzabal, ada Baena juga, belakangnya Cucurella gitu. Ini pemain yang sama seperti yang di Euro gitu kan ya. Kurang nendang aja sih, gue ngeliat Euro sih. Semoga juga Spanyol lawan Belgia atau Spanyol lawan Prancis nanti di semifinal, Spanyol bakal lebih nendang lagi sih. Walaupun juga Spanyol juga difavoritkan juga sih di Piala tahun ini ya gitu kan, difavoritkan banget sih gitu. Sedangkan Belgia, gue juga awalnya Belgia itu nggak ada pemain bintang gitu kan ya, udah nggak ada. Belgia tuh nggak ada Kompany, Vertonghen, terus si Vermaelen, Ottoby Alderweireld,
gitu kan ya. Belgia ini gue lihat juga sih di match kemarin juga ngedrop gitu, udah kayak Belgia pada umumnya lah, balik ke setelan pabrik lah Belgia gitu kan ya, udah bukan golden generation lagi sih. Gue ngeliat juga sekarang Belgia juga lihat pemain muda semua, bahkan nggak ada yang gue kenal gitu. Even Doku aja tuh yang gue anggap pemain bintang aja tuh ya masih muda gitu kan, itu sekarang juga berapa kali nggak dimainin ya kan, karena kan sibuk sama ada acara keluarganya gitu kan ya. Gue lupa ada berita apa sempat pulang kampung juga gitu kan. Cuman kalau lihat pemainnya kayak Deketelaere, ada Tielemans tengahnya Tielemans ya, ini sih murni kalau kreativitas, kalau kita bicara kreativitas sih sekarang sih lebih ke Tielemans sih, bukan ke arah De Bruyne lagi sih. Soalnya De Bruyne tuh udah masanya udah habis juga sih. Belgia itu kayak menurut gue tuh kayak Portugal sih menurut gue. Portugal tanpa Ronaldo itu lebih fluid mainnya, lebih atraktif sama kayak Belgia itu tanpa De Bruyne itu mainnya lebih fluid, lebih atraktif gitu. Ketemu USA 4-1, ketemu kemarin siapa lagi tuh yang bantai 5-1, gue lupa lawan siapa gitu kan. Cuma yang jelas ini Spanyol sama Belgia ini match yang menurut gue tuh agak tricky sebenarnya sih gitu sih. Semoga nggak boring juga sih ya match Spanyol melawan Belgia kayak gitu sih. Jadi menurut kalian, prediksi kalian bakal siapa yang lolos guys, Spanyol atau Belgia ya? Silahkan komen di bawah. Kita beralih dulu ke Inggris ya. Inggris ketemu Norway ya di perempat final. Inggris dari match juga di bawah Tuchel, tahun pertama Tuchel juga emang dari pengambilan pemain, susunan skuadnya itu emang Tuchel ini mengincar work rate yang sangat tinggi sekali gitu. Makanya lo kalau lihat dari permainannya, Inggris tuh udah nggak main pegang bola possession base kayak gitu-gitu sih, enggak sih. Inggris tuh lebih mengarah tuh fast build up terus direct football gitu. Makanya kalau lihat Tuchel tuh dia berapa kali kan lihat Inggris tuh keluar dari area pressingnya dia, sering kali keluar dari pressingnya dia gitu, langsung melakukan counter gitu. Beda sama Southgate tuh butuh 5 menit untuk keluar dari area press, sehingga Inggris langsung bisa pegang bola, kontrol bola gitu kan, bikin peluang gitu kan. Tapi kalau Tuchel lebih cepet lah gitu. Tapi gue ngeliat itu kalau perbandingan Tuchel sama Southgate, gue lebih menghibur Tuchel ya. Terutama kemarin Inggris lawan Meksiko yang skor 3-2. Meksiko nyerang terus ya, tapi sekalinya Inggris bikin peluang itu ternyata Inggris lebih efektif gitu ya kan, karena Inggris kan sekali pegang bola counter, 2 kali kena counter, walaupun juga ada 1 gol blunder juga, 1 PK gitu. Tapi ya Inggris layak lolos sih ini. Emang Meksiko emang kalah kualitas lah gitu ya, murni kalah kualitas juga kayak gitu sih. Sementara Norway lawannya Norway ya, Inggris tuh lawannya Norway itu gue jarang nonton Norway sih, cuman Norway ini emang cukup terbilang kuda hitam ya, karena kan kuda hitam ini kan gue kira Jepang, ternyata Norway sih yang lebih naik lah itu. Norway gue ngeliat Norway ini kayak gue inget ini aja sih, Swedia tahun 2018 itu 11 kayak Norway itu kayak gitu sih cara mainnya. Dari segi permainan sih ya pagi ketemu Brazil kemarin ya, si Norway nya. Brazil tuh masalahnya dia nggak mau ngepres anjir gitu. Ini tim-tim kayak Norway, kayak Maroko, tim besar kayak Belanda, kayak Brazil itu pada nggak mau ngepres anjir, pada main aman gitu, nggak mau ngepres. Gue nggak ngerti anjir gitu. Padahal ini sebenarnya kalau Brazil atau Belanda main ngepres, high press full 90 menit nih bisa kalah nih, selesai nih Maroko atau Norway lah gitu kan. Cuman ya Norway Kongres saya layak lolos juga ya. Emang kualitas Brazil ya udah bukan kualitas yang gue kenal sih tahun 2002 pada umum lah gitu kan, kayak zamannya Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, Kakak gitu-gitu lah. Tapi ya Norway ketemu Inggris ya, semoga bakal jadi match sengit, bakal match seru juga perempat final. Jadi menurut kalau gue sih sebagai fans Inggris ya, gue sih pengennya Inggris lolos sih gitu kan ya, dengan Harry Kane, Jude Bellingham. Kalau Jazz fans juga jangan aneh-aneh lah, Jazz fans lah ya gitu kan ya. Itu ya lah. Haaland coba dikunci dulu di toilet dulu gitu, oke? Kita beralih dulu ya ke Argentina ketemu Swiss ya. Walaupun juga match kemarin gue nonton Argen juga ada beberapa
momen yang menurut gue tuh kontroversial banget sih gitu, kayak yang pelanggaran kecil itu nggak di fluid, nggak dianggap pelanggaran sama wasitnya gitu. Cuman ya di luar kontroversial, gue mau bahas Argen ya murni emang fighting spirit ya, bukan gue nggak ngeliat itu ada sistem sih. Memang sistemnya tuh ya sistemnya itu fighting spirit ya, coba pegang bola, kontrol bola, masih mengandalkan Messi juga gitu kan. Tapi ya Argen tambah Messi juga ya tetap still ini Argen tambah Messi ini yang mediocre sih, sama kayak Norway sama kayak Maroko gitu. Jadi ini menurut gua last dance-nya Messi juga. Argentina kongres saya lolos ke perempat final. Semoga, kalau misalnya lu tanya gua Argen sama Swiss siapa yang lolos, kok gua lebih, menurut gua tuh pasti 90% 80% lebih likely ke Argen yang lolos gitu kan ya. Gue nggak ngeliat Swiss ini bisa lolos. Kayak dari segi permainan juga nggak banget lah anjir. Gue masih lebih better kayak Mesir lah gitu sih menurut gue sih. Mesir tuh masih punya pemain cepat yang counter cepat, lebih efektif gitu kan. Itu ya guys, preview dan review ya dari gue ya, Piala Dunia 2026 USA. Itu ya guys, silakan subscribe, like, komen. Sampai jumpa di Football Podcast. Dadah, bye bye guys.